Bapak-bapak yang terkasih, mari kita masuk ke materi ke-20, aku percaya kepada Allah. Allah hanya kita kenal dengan iman. Sebab itu syahadat para rasul dimulai dengan ungkapan aku percaya kepada Allah. Banyak ahli filsafat telah berpikir dan berusaha untuk mendapat suatu pengertian tentang suatu wujud tertinggi. Mereka berbicara tentang yang mutlak, tentang yang tertinggi, tentang pokok alam semesta. Disangkanya bahwa mereka mendapat pengertian tentang misteri yang kita sebut Allah. Namun Allah tidak dapat ditangkap dalam pikiran manusia. Hasil pikiran manusia selalu akan merendahkan derajat misteri. Hasil pikiran manusia hanya akan sampai kepada suatu Tuhan semu, pseudo God. Untuk mengenal Allah, kita hanya dapat melihat kepada Yesus Kristus. Dialah wahyu Allah, dialah sabda Allah. Hanya di dalam diri manusia Yesus Kristuslah Allah menyatakan dirinya kepada kita. Tidak seorang pun telah pernah melihat Allah. Putranya yang tunggal yang berada dalam haribaan Bapa telah menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Sekali lagi kita teringat akan ucapan Yesus sendiri kepada orang Yahudi. Suara Bapa belum pernah kamu dengar dan rupanya belum pernah kamu lihat. Sabdanya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Yohanes 5 ayat 37 sampai 38. Sesudah peristiwa mengenai perempuan jalang dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 12, maka orang Farisi bertanya kepadanya, "Di mana Bapamu?" Lalu jawabnya, "Kamu tidak mengenal aku, demikian juga Bapakku tidak kamu kenal. Andai kata kamu mengenal aku, kamu akan mengenal Bapakku juga." Yohanes 8 ayat 19. Orang Farisi juga berbicara tentang Allah, tetapi Yesus menjelaskan bahwa mereka berbicara tentang pengertian kosong. Yang memuliakan aku adalah Bapakku, yang kamu katakan sebagai Tuhan kita, namun kamu tidak mengenalnya. Yohanes 8 ayat 54. Dalam kata-kata perpisahan Yesus bersabda, "Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa melalui aku. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa melainkan melalui aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa juga." Lalu kata Filipus, "Tuhan, perlihatkanlah Bapa kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Yesus menjawab Filipus, "Sudah sekian lama aku tinggal bersamamu, belumkah kamu mengenal aku? Orang yang melihat aku, melihat Bapa." Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Bapak-bapak yang terkasih, tegas benar ucapan kitab suci bahwa pengetahuan kita tentang Allah hanya timbul dari pengenalan Yesus Kristus dalam iman. Yesus Kristus adalah jendela bagi kita untuk melihat Allah. Dalam manusia Yesus Kristus, Allah adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Oleh karena itu, kita mengenal Allah sebagai cinta kasih untuk kita. Di dalam putranya Yesus Kristus, Allah memberikan dirinya kepada kita. Yesus bersabda kepada Nikodemus, "Demikianlah Allah telah mencintai dunia, sehingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya segala orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mempunyai kehidupan yang kekal." Yohanes 3 ayat 16. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 23, Yesus berdoa, "Bapa, Engkau telah mengutus aku dan telah mencintai mereka, sebagaimana Engkau telah mencintai aku." Karena melihat Yesus Kristus, Santo Yohanes mengatakan dengan singkat dalam suratnya, Allah adalah cinta kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 26. Bahwa Allah adalah cinta kasih hanya tampak kepada kita dalam diri Yesus Kristus. Yesus tidak menuntut sesuatu pun bagi dirinya, tetapi hanya bagi Bapa. Tegasnya di dunia tidak lain daripada menjadi gambaran Bapa dan pantulan wujudnya. Ibrani 1 ayat 13. Aku telah datang bukan untuk memenuhi kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Maksud Yesus hanyalah bahwa dirinya mendekatkan Allah kepada manusia. Yesus tidak mencari hormat bagi dirinya, tetapi hanya bagi Bapa. Yohanes 7 ayat 18. Sebab ajaran Yesus bukan dari dirinya, tetapi hanya dari Bapa. Yohanes 7 ayat 16. Sebab itu Yesus menyebut dirinya terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Orang Farisi menuntut pertanggungjawaban.
Yesus hanya menjawab dengan kesaksian Bapa. Yohanes 8 ayat 17. Ketika mereka bertanya, "Di mana Bapamu?" Lalu jawabnya, "Kamu tidak mengenal aku sebagaimana kamu tidak mengenal Bapakku juga. Andai kata kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa juga." Ucapan itu penting. Orang Farisi menduga bahwa mereka mengenal Allah dari perjanjian lama. Yesus menegaskan bahwa pengetahuan itu sia-sia apabila mereka tidak mengenal dirinya. Putra tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang dibuatnya hanyalah apa yang dilihatnya dibuat oleh Bapa. Itulah yang disebut dalam surat Santo Paulus, kenosis, penghampaan diri, Filipi bab 2. Yesus mengosongkan dirinya, ia mengosongkan diri dari dirinya sendiri. Dan demikian ia menyatakan dan memperlihatkan Allah. Hal itu dilakukannya dalam penyerahan diri yang mutlak bagi manusia. Melakukan kehendak Bapa baginya berarti supaya tidak ada seorang pun yang diberikan kepadanya binasa, melainkan mempunyai kehidupan yang kekal. Yohanes 6 ayat 39. Pernyataan Allah sampai pada puncaknya ketika Yesus menderita dan mati di salib. Yesus yang disalibkan adalah pernyataan Allah yang benar. Penyerahan diri yang mutlak bagi manusia adalah cinta kasih sampai batas penghabisan. Justru di salib itu Yesus dapat berkata, "Aku dan Bapa adalah satu. Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Yesus adalah manusia untuk orang lain, manusia untuk manusia, dan dengan demikian menjadi pernyataan Allah. Allah adalah cinta kasih. Berbicara tentang Allah bukan berarti menyelidiki yang maha tinggi, atau secara filsafat menyelidiki pokok-pokok alam semesta. Bagaimana kita dapat mengenal Allah? Santo Yohanes mengatakan kita harus hidup seperti Yesus telah hidup. Lalu diberinya perintah baru, cinta kasih akan saudara-saudara. 1 Yohanes 2 ayat 6-7. Seluruh suratnya mengulang-ulangi perintah itu. Cinta kasih, membantu saudara dalam penderitaannya. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Hal itu menyatakan bahwa semua orang yang mencintai atau yang mencinta dilahirkan dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang tidak mencinta tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah cinta kasih. Kita harus berusaha hidup seperti Yesus, yaitu ada dan hidup untuk orang lain. Kita melihat kesusahan hidup orang di sekeliling kita, orang sebangsa kita, orang sedunia, kalau kita mengosongkan diri untuk sesama. Kita mengenal Allah sebab Dialah cinta kasih.